Selamat pagi warga Bandung. Selamat pagi juga. Kembali lagi bersama kami Expose Bandung di program Cerita Pagi Hari. Iya, cerita. Sekarang ditemani oleh saya Edo. Saya Ali. Kami berdua akan menemani warga-warga Bandung dalam pagi, bukan dalam, seperti di pagi hari ini untuk orang-orang yang mau melakukan aktivitasnya. Iya, entah itu dia baru bangun tidur, terus kemudian dia beres bangun tidur pengen bersih-bersih rumah. Iya, betul. Kemudian pergi ke kantor. Di perjalanan. Ya, ada juga. Ya mungkin kalau di sini ada yang nonton dari umur 11 tahun sampai 20 tahun, mungkin masih ada yang berpendidikan di bangku SMA, SMP atau apapun gitu kan. Ya, bisa semangat buat kalian gitu ya. Bisa mendengarkan kami di Spotify ataupun YouTube. Iya, betul. Semoga obrolan-obrolan kami dapat menemani perjalanan kalian. Nah, perjalanan juga, sehingga harus perjalanan ya. Harus perjalanan. Apa namanya ya? Kehidupan di pagi hari lah. Kehidupan di pagi hari. Kehidupan di pagi hari. Karena kan banyak tuh. Karena kalau pagi hari itu kita pasti punya waktu di mana kalau bahasa ininya mah mengumpulkan nyawa. Betul, mengumpulkan nyawa. Nah, kita berharap sih obrolan kita ini bisa membuat teman-teman tuh terrefresh gitu kan. Terrefresh kan. Iya. Tuh. Lebih cepat mengumpulkan nyawanya lagi dari mimpi-mimpi indah semalam. Betul. Meskipun kadang ketika bangun lupa kita mimpi apa gitu. Betul. Betul kan? Sering. Benar, sering. Tapi katanya kalau yang kayak gitu malah tidurnya lebih nyenyak. Betul. Gitu. Betul. Jadi dia kadang ada juga yang beberapa insiden yang membuat kita tuh nggak mimpi kalau tidur. Iya, sebenarnya itu mimpi. Cuman kita kan nggak ingat. Cuma kita nggak ingat kalau itu mimpi gitu kan. Ya, karena katanya setelah mimpi itu kita mengosongkan pikiran lagi. Jadi ingatan-ingatan pada saat dalam mimpi itu hilang lah. Karena benar-benar nge-refresh, ngebantu tidur tuh kan. Disitulah kan pemulihan sel-sel di dalam tubuh. Anjir, ngeri sel dalam tubuh. Itu obrolan kita udah hari Senin yang segar ya. Segar sekali ya. Tanggal 19 Mei 2025 kan sekarang. Nah, gimana Kas? Kabarnya gimana? Aku sih baik. Kemarin kan gua dengar lu kan pergi ke Jogja tuh kan berapa hari gitu kan. Nah, ada perbedaan nggak suasana di Jogja dan di Bandung ini? Perbedaannya Jogja itu lebih panas tentunya. Lebih panas. Tapi Jogja sekarang malah lebih sepi. Lebih sepi karena? Nggak tahu kalau dibandingkan sama Bandung ya. Enggak, Jogjanya di mana? Kalau Abang Jogjanya? Sejujurnya saya juga tidak tahu daerah mana itu. Nggak apa-apa. Bukan tidak tahu, lebih tepatnya lupa saya tinggal di daerah mana ya. Karena kan kemarin anjing juga meninggal ya. Iya. Anjing saya juga meninggal. Cuma memang pagi Jogja tuh terasa lebih adem. Benar. Sepi, bukan sepi siapa ya? Memang rame untuk masyarakat yang mau beraktivitas ya, ke sekolah misalnya, kerja. Iya. Cuma kayaknya lebih kalem dibandingin Bandung sekarang. Betul. Kalau episode sebelumnya gue sama Regin ngebahas tentang perbedaan itu, perubahan kultur lah. Perubahan kultur. Dimana orang Bandung tuh slow, walaupun macet itu masih tetap kalem. Oh iya. Sekarang tuh udah buru-buru, gerusak-gerusuk gitu loh. Iya, karena kemarin gua coba biasa kan gua scroll TikTok nih kan. Ada yang bilang itu, salah satu kreator dia bilang bahwa kemudian ya Bandung dan Jakarta tuh sekarang udah hampir mirip. Iya, itu. Secara tentang padatnya perjalanan gitu kan. Transportasi lalu lalang gitu kan. Terus ini budaya klakson. Betul. Dulu kan nggak ada. Kita kan kenalnya cuma di Jakarta tuh. Iya. Ngalangin sedikit klakson, macet sedikit klakson. Dan sekarang di Bandung juga udah mulai masuk. Itu kan bukan kebiasaan orang Bandung sebenarnya. Betul. Cuman di umur kita sekarang tuh karena kalau aku gitu kan dari
di Bandung tuh dari umur 3 tahun. Karena dari 1 sampai 3 tahun tuh di Ciamis kan, dirawat sama nenekku. Nah, ke Bandung lah. Bandung tuh dulu sejuk banget, Bang. Sejuk banget, Bang. Pohon di mana-mana gitu kan, pohon ada di mana-mana gitu. Bahkan ketika kita keluar dari rumah pun, wah, seger gitu kan. Cuman sekarang karena ya itulah dampak dari transportasi yang padat juga ya. Iya, jadi yang membuat atmosfer panas tuh makin gede gitu. Iya. Karena dulu tuh jam 7 tuh masih apa namanya? Embun masih ada. Iya. Udara dingin subuh tuh masih terasa gitu ya. Iya. Orang kalau pagi-pagi tuh harus pakai jaket kayaknya. Iya. Bandung tuh wajib pakai jaket. Iya. Sekarang kayaknya udah enggak harus gitu. Makanya kalau orang luar gitu pengen tahu betul Bandung tuh apa, sekarang di kota tuh gak bakal nemu. Ya kalau misalkan pengen tahu Bandung pada zaman dulu gitu kan, yang masih tetap terawat gitu kan secara polusi udara atau enggak gitu, ya coba bisa pergi ke Lembang ya, kawan-kawan. Oh iya, Lembang. Ke Dago itu masih Bandung. Dago juga ya. Dago, Ciwidey, Pangalengan, Puncul juga masih kerasa jam 6 tuh masih ada embun. Vibes Bandungnya tuh terasa banget gitu. Kalau di kota udah gak bisa ngerasain vibes itu lagi kalau di kota. Kalau menurutku ya. Bandung tuh pagi hari itu selain macet ya, terkenal dengan ini juga, makanan. Bener. Banyak sekali penjual-penjual makanan yang khusus. Kuliner malam atau apa? Enggak, yang khusus pagi. Oh, yang khusus pagi? Yang khusus pagi. Kan Bandung tuh punya penjual-penjual yang khusus buat sarapan aja tuh. Oh iya, bener. Nasi kuning, bubur, nasi uduk ya. Terus kupat tahu, ya, lontong kari. Bener. Wah, banyak tuh. Banyak Banget tuh spot-spot kuliner gitu ya pagi hari buat sarapan. Pernah abang pagi-pagi itu gua pengen sarapan nih di salah satu tempat di Bandung itu karena ada rekomendasi dari teman atau apa gitu, sehingga gua kesana aja gitu, pengen nyobain gitu. Aku punya tempat sarapan favorit tuh di Lodaya. Lodaya. Apa tuh? Bukan Lodaya deh. Dekat Lodaya penjual buku apa? Oh, Palasari. Bener. Palasari itu di situ ada 2 tempat sarapan enak menurut aku. Pertama tuh ketoprak. Ada depan SD apa sih yang di Lodaya tuh? Di Palasari itu. Itulah SD itu. Itu depan situ ada ketoprak enak. Itu aku nggak tahu namanya mang-mangnya siapa, tapi itu enak. Itu dulu zaman kuliah aku sering banget sarapan di situ. Kedua, di depan ketoprak itu ada lontong Padang. Wih, enak tuh dua-duanya ya. Dua-duanya enak. Itu rekomendasi dari aku buat kawan-kawan warga Bandung untuk mencari tempat sarapan pagi di Bandung. Bisa pergi ke Palasari ya. Palasari. Iya. Itu ada 2. Tapi di situ juga banyak sih jajanan yang lain. Dulu kan waktu kita kemarin mau ngeliput kan lewat sana juga kita cari sarapan udah mulai nggak ada ya. Yang apa? Abang tuh kan mau makan apa? Lontong sama apa? Oh ya. Itu nggak ada tuh. Ya, memang ada beberapa PKL yang digusur. Iya, direlokasikan. Palasari itu. Direlokasi ke? Nah, itu kurang tahu lah ya. Belum tahu lagi. Cuma memang daerah situ karena dekat sekolah pasti jajanan ada, tempat sarapan. Itu enak. Mana lagi ya? Suci. Iya. Pasar Suci. Ada. Ya, Pasar Suci itu di situ ada lontong Padang juga, lontong kari Padang enak. Emang bedanya lontong Padang itu sama lontong yang biasa kita temuin di Bandung apa tuh? Bedanya? Kalau lontong Padang tuh kayaknya karinya tuh kuahnya tuh lebih Padang. Lebih Padang gimana? Ya maksudnya aromanya benar-benar kayak kita lagi masuk ke rumah makan Padang gitu-gitu kan. Plus nggak pakai kecap. Kenapa tuh? Nggak tahu tuh. Mungkin memang kebiasaan orang Padang aja tidak menggunakan kecap. Oh, emang iya gitu, orang Padang jarang mempergunakan kecap. Ada menu di warung Padang aja pakai kecap. Iya, kalau kita ke warteg baru kita nemu yang manis-manis ya. Betul. Iya benar. Karena kalau lontong kari biasa pakai kecap dia. Iya. Kalau kuahnya terkesan lebih manis. Kalau yang luar biasa
Tadi kan yang biasa kan, kalau yang luar biasa apa? Luar biasa. Belum nemu li. Belum nemu gongnya di mana. Tapi pas banget gitu kalau kita pergi ke Palasari nih pagi-pagi, bener banyak makanan gitu. Bisa kita temuin di sekarang Lengkong juga mulai ada yang buka buat ya sarapan gitu. Udah ada. Iya, udah ada. Lengkong mana? Lengkong kecil, lengkong besar. Lengkong kecil, lengkong besar juga sama. Kalau lengkong besar karena kampus sih pasti ada sih ya. Iya. Biasanya tuh memang daerah perkantoran, daerah kampus, Iya. biasanya tuh banyak tuh. Iya benar. Cuma yang sate apa ya? Yang di dekat gedung sate apa itu kan pagi-pagi juga tuh. Sate apa? Yang viral tuh sate jando, sate apa? Oh iya. Iya. Ya kan itu pagi-pagi juga kan? Iya. Itu viral juga tuh. Iya. Itu tapi bingung juga sate tapi sarapan gimana tuh? Menurut lu cocok nggak sate dijadiin sarapan? Cocok aja. Karena gimana ya? Itu kan bicara tentang selera gitu. Kalau menurutku ya, bicara tentang selera gitu. Entah mau makan sate, tapi kayaknya boleh dicoba tuh sarapan pakai sate tuh. Iya, soalnya Iya. gue jarang banget sih makan pagi pakai sate itu. Biasanya kan masuk ke sore atau ke malam nih. Ya, malam itu kayaknya cocok sate itu. Ya sate, timbullah teman-temannya yang lain nasi goreng. Betul. Gitu kan. Bajigur. Bajigur emang malam-malam? Bajigur malam-malam. Oh, baru tahu. Bajigur. Nah, selain makanan, Bandung juga punya passionnya tersendiri, Bang. Yang lu lihat lah dari awal 2000, kan lu datang ke sini kan 2014 nih. 14 ya. Nah, sekarang 2025 berarti udah hampir 11 tahun. 11 tahun nih kan. Abang lah melihat passion Bandung gitu kan. Dari tahun ke tahun gitu, transisinya gitu, transformasinya. Oh, kalau transisinya pasti gue nggak ngerti sih masalah passionnya sebenarnya. Iya. Cuma bukan nggak ngerti ini. Perbedaan itu gue rasa ada, apa perubahan itu ya. Cuma kayaknya gue nggak bisa menjelaskan ini konsep passion yang seperti apa itu nama-namanya gitu. Iya. Cuma itu terasa lah. Cuma yang pasti memang Bandung tuh punya passion otentik sendiri lah. Iya. Yang kalau zaman gue pertama kali ke Bandung tuh fashion yang paling gue baru lihat tuh karena nggak ada di tempat gue ya, maksudnya fashion kayak gitu tuh. Ini pakai hoodie terus pakai jaket apa namanya jeans. Iya. Flanel juga kadang flanel. Enggak, jadi hoodie dulu, habis itu jaket jeans dulu. Oh iya benar, double jaket, biar bisa kumpul kan. Double jaket. Iya. Itu orang Bandung banget tuh. Menurutku itu orang Bandung banget. Nah, waktu aku SMA sering tuh aku tuh kayak gitu tuh. Jadi pakai hoodie terus di luarnya denim. Denim. Ya, denim di luarnya. Atau enggak jaket kulit ada kadang. Ya. Benar. Tapi memang Bandung sebagai pusat fashion di mana? Di Indonesia bisa dikatakan lah ya, karena makanya ada istilah Paris Van Java gitu. Benar. Ya memang itu benar adanya karena cuma di Bandung saya menemukan tukang cilok stylish. Benar, tukang batagor ya. Tukang batagor stylish. Flanel, sepatu Adinda. Bukan Adinda. Adibas. Terus celananya tuh benar. Wengler. Nah, kalau gua dulu tuh zaman dari SMA gitu kan, karena mulai kayaknya gua harus kenal nih sama passion gitu kan. Karena SMP tuh gua cuek banget gitu perihal passion tuh. Cuma masuk ke SMK, gua jadi peka gitu kan. Memang gua harus kenal passion Bandung. Dan gua mutusin untuk pergi ke Gede Bage, tau lah. Iya, Cimol. Iya. Dulu tuh harganya masih kita punya uang 30.000 tuh bisa bawa 3 gitu. Betul. Entah itu celana, Flanel. flanel gitu kan. Cuman gua kalau di Cimol tuh gak beli baju. Terus beli apa? Ya cuman beli celananya doang, jaketnya doang, udah gitu aja, atau flanelnya doang. Nah untuk baju belinya ya di tempat-tempat biasa gitu, kayak di distro gitu kayak. Karena Bandung banget distro. ya karena mama aku pernah bilang Anjing, mama aku pernah bilang. kalau Apa kata misalkan mamamu? kalau misalkan
Ya karena kan dulu mau pergi ke Cimol tuh dilarang sama mama tuh. Kenapa? Karena kan itu mah bekas pakaian orang. Oh Yang iya di kan Cimol. thrifting. Iya, thrifting. Nah, jadi gue bilang lah kalau misalkan gua belinya cuman baju, cuman celana sama jaket doang boleh. Kalau baju jangan. Karena kita kalau beli ke sana itu entah celana ataupun jaket ataupun flanel, pulang ke rumah tuh langsung direndam pakai air garam. Iya sama. Iya. Itu juga kebiasaan yang gue lakuin. Kalau beli flanel dari sana, kalau gue rendamnya pakai detol. Iya benar. Atau enggak air panas dulu direndam air karena Biar takut ada kuman-kuman. virus, kuman-kuman yang terbawa dari. Netralisir ya. Iya. Nah sekarang tuh kalau sekarang kita pergi ke Cimol 30.000 tuh cuman bisa dapat satu barang. Karena pedagang-pedagang di sana tuh udah mulai pinter bang. Jadi yang misalkan ini barang bagus, oke, dan kemungkinan harga bisa masih tinggi, itu dijualnya di online shop bang. Di online shop kayak di Shopee ataupun yang lain sebagainya. Nah untuk yang tidak kepilih untuk masuk ke Shopee itu diperjualbelikan sama mereka di Cimol gitu. Iya. Jadi yang mahal-mahal tuh Dr. Martin bang dulu tuh di Gede Bage 400.000 atau 300.000 juga udah dapat ada ya, Dr. Martin. Dr. Martin. Cuman sekarang widih. Jadi mereka Sekarang udah iya. Flanel juga sekarang udah gocap satu. Wah, dulu kita gocap bisa dapat 3. Gocap 3. Iya. Biasa tuh 20 ribuan satu. Bahkan masih bisa ditawar. 50 ribu 3 gitu. Pakai teknik ibu-ibu. Ya. Harga 30.000. Nih saya ambil pergi gitu kan ya. Dipanggil lagi pergi. Saya ini berapa? 25. Ya. Ya udahlah 360 ya. Iya. Atau enggak? Ya udah 350 ya. Iya. Aduh enggak dapat. Aduh ya. Pergilah kita kan ya. Ini kalau saya enggak dapat ya udah. Iya. Cabut dulu. Terus dipanggil lagi sama enggak Klasik ya. Klasik. Tapi efektif. Iya, cara belanja itu efektif. Bener. Dulu kan kalau nganter ibu-ibu atau mama pergi ke belanja gitu kan terus nawar apa sih gitu. Kalau sekarang memang penting sih nawar itu kan. Emang penting nawar. Karena udah kerasa sekarang. Kerasa banget. 50.000 satu flanel, ada yang 80.000 flanel sekarang. Iya. Kayak yang sering dijual celana tuh yang sering dijual di mana? Di Cimol tuh apa gitu lupa lagi. Itu brand luar juga banyak tuh kan. Cimol itu kan. Dulu sempat pengen jualan baju juga gitu. Oh, dulu pernah kepikiran gitu. Thriftingan. Iya. Tapi memang sempat naik sampai sekarang sih cuma. Iya. Sekarang kan udah live di TikTok, live di mana-mana lah gitu. Selain Cimol, Gede Bage juga Pasar Baru. Ya bener kan? Di Pasar Baru atau kurang gitu? Nggak tahu tuh. Aku kalau ke Pasar Baru, aku tahunya Pasar Baru ya baru gitu. Baru maksudnya barangnya baru bukan thriftingan lagi. Iya. Aku tahunya kalau tempat thrifting dulu tuh selain Cimol tuh di Tegalega. Pasar Tegalega itu thriftingan. Terus iya benar-benar dekat terminal itu kan? Iya. Terus di mana lagi ya? Andir gitu kalau nggak salah. Ada thriftingan. Cuma sekarang nggak tahu ya. Karena sekarang store-store buat thriftingan aja udah banyak. Benar. Sekarang kan terdigitalisasi gitu kan. Sekarang tuh jadinya. Untuk buat warga-warga Bandung, kalian kalau thrifting gimana ya? Nah, coba tolong beritahu kami. Iya. Rekomendasi tempat thrifting. Iya. Siapa tahu punya langganan. Iya, jadi punya referensi kita kan. Iya benar. Apalagi kalau yang UMKM kan kita bisa support. Benar. UMKM. Duh. Di Bandung 2014 melanglang buana di Bandung nih kan abang kan. 2014 kuliah lulus tahun sekian lah. Cuman tapi sempat jadi koboi kampus. Kalau ada tingkatan lebih dari koboi, itulah. Tapi udah jadi hal lumrah ya, koboi kampus tuh pasti ada di tiap kampus. Pasti ada. Pasti ada itu. Itu kalau nggak ada koboi kampus, kayaknya kampusnya kurang asik deh. Bener. Selalu ada tuh.
Karena kalau dunia kampus tuh, apalagi Bandung, seru sih menurut gue. Karena kan bercampur gitu orang-orangnya. Ada yang asli Bandung, ada yang orang Jakarta, Ya. ada yang orang-orang daerah lainnya gitu, dari Bule-bule. Papua, dari Jawa misalnya. Terus kulturnya yang kuat adalah kultur Bandungnya sendiri yang Ya. kuat. Nah itu yang seru lah menurutku. Karena kita sebagai perantau dipaksa harus menyesuaikan gitu. Nah, gua mau nanya sedikit nih kan. Abang kan dari mana abang tuh? Dari Merauke. Merauke nih kan. Terus pergi ke Bandung untuk mengejar pendidikan atau apapun itulah ya. Nah, kenapa dari seluruh kota-kota besar di Indonesia, kenapa yang dipilih itu Bandung gitu? Dan Jadi- kemudian Unpas gitu. Kenapa Bandung? Iya, kenapa Bandung? Karena Bandung merupakan kota anjing. Enggak. Karena kenapa Bandung ya karena sebenarnya ngikut keluarga. Kakak gue kan punya kakak dua. Gue 3 bersaudara, punya kakak dua. Kakak gue dua-duanya lulusan Bandung semua. Satu lulusan Maranatha, satu lulusan Unpad. Jadi sebelum gue kuliah, gue 2013 sempat liburan di Bandung tuh. Oh, sempat liburan dulu di Bandung. Sempat liburan di Bandung. Jadi merasa, oh kayaknya cocok nih memang Bandung gitu. Udah sempat dikenalkan dulu lah Bandung ke gue sebelum gue merantau gitu. Jadi ya seru aja. Oh kayaknya Bandung nih seru gitu. Enggak, apalagi dulu kan nggak se-hektik Jakarta gitu. Ya. Nggak sesepi daerah gue gitu. Oh jadi Ya. Bandung nih cocok nih gitu. Kota besar tapi nggak sepadat Jakarta. Iya. Dulu mikirnya gitu. Sekarang kan Bandung udah padat banget dulu, Iya. udah nggak beda jauh sama Jakarta. Macet banget gitu. Kita ngomong-ngomong soal kuliah nih kan. Jadi dulu tuh gua sempat ditawarin sama nenek di Ciamis kan untuk ya udahlah kalau kuliah di sini aja di Unigal gitu kan. Universitas Galuh. Oh, Ciamis tuh Universitas Galuh. Iya, Universitas Galuh dia ada di sana. Nah, cuman ku bilang lah kan, oh nggak bisa nih karena ya mau nggak mau kehidupan gua besar di Bandung, banyak di Bandung. Teman-teman gua juga di Bandung. Di Bandung. Iya, jadi ya udahlah kuliah aja gitu di sini. Cuman di situ tuh nggak ada disiplin ilmu yang gua kayaknya harus kesana gitu, gak ada. Gua gak nemu di Bandung itu. Makanya udahlah pilih aja FISIP gitu kan. FISIP masuk ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan di Universitas Langlang Buana. Langlang Buana. Cuman nggak melanglang buana guanya gitu. Nggak melanglang Buana. Nggak melanglang buana. Habis ini kita melanglang Buana. Iya. Kemana tuh? Sidaknya ke Jawa Barat. Sini-sini juga sih. Itu juga. Tapi gue punya rencana ya kita beresin dulu Bandung gitu. Bandung ya. Iya. Kita karena dari beberapa sudut kota Bandung gitu ya. Seru tuh. Bandung semuanya seru. Menurutku Ya. wah, the best Bandung. Makanya disebut kota kembang gitu kan. Makanya benar Soekarno, Aku kembali ke Bandung pada cintaku yang sesungguhnya. cintaku yang sesungguhnya Ini, benar. karena Bandung tuh memang memberikan bekas sebegitunya gitu. Sayangnya kita gak hidup di zaman Soekarno pada saat itu. Enggak. Soekarno bisa bilang kayak gitu karena beliau ya melihat Bandung tuh ya istimewa gitu. Cuman kita lahir nggak pada saat di zaman Soekarno berstatement seperti itu. Gitu. Tapi sekarang masih terasa seperti itu juga. Cuman kan Se- agak-agak turun sedikit nih kan. Ya makanya tadi kan gue bilang kan kalau misalkan kawan-kawan dari luar kota atau dari mana pengen lihat Bandung yang sesungguhnya ya ke Lembang gitu, ke Dago, Ciwidey, Pangalengan apa gitu. Iya. Atau enggak keliling kota Bandungnya tengah malam atau subuh-subuh. Nah, Itu kalau pengen lihat Bandung ya, tengah lihat malam Bandung. tuh, vibes tuh. Vibe. Kita masuk ke Jalan Asia Afrika tuh kan. Lampu-lampu klasik gitu kan. Lampu klasik, terus Ya. embun masih ada tuh. Nah. Wih. Bangunan-bangunan Belanda masih terawat gitu kan. Di sana Ke Braga. Braga tuh. Tuh Wih. the best vibe. The best serius. Serius. Wah anjir. Terus jalan Pusanif jalan apa ya? Huseini Supratman. jalan Supratman. Supratman ya? Supratman. Wah itu juga tuh.
pohon-pohon tinggi. Kayak ngehalangin cahaya matahari masuk ke Iya. ya lu kan Embun-embun, iya sejuk. iya. Itu Bandung banget. Jadi matahari itu gak langsung gitu ke kita kan. Kalam dulu sama pohon-pohon itu. Seru sih. Karena selain tempat itu, Bandung juga punya destinasinya sendiri-sendiri gitu. Punya. Kayak Curug, tahu Curug kan? Tahu. Curug di Bandung tuh, wih banyak tuh bang. Banyak, cuma aku belum pernah tuh satu pun. Belum pernah? Belum pernah. Kemana aja coba? Rekomendasi tempat wisata Curug Curug dari Ali. dari gue ya, Maribaya, Maribaya. terus Curug yang di Ciwidey ada tuh. Cuman gue gak tahu namanya tuh. Ada Ciwidey, Pangalengan ada. Pangalengan ada yang gue pernah dengar tuh. Iya. Hampir gue kesana waktu nggak jadi. Wah, banyak banget ya berarti yang harus kita kunjungi Bandung nih. Oh, tadi kita ngobrol dari makanan, ke fashion, terus destinasi gitu. Nih, emang nggak habis-habis kalau ngomongin Bandung. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Bandung selalu punya cerita. Baik, di Bandung Nanti selalu ini punya dipotong ya. Benar. Diklip gitu kan ya. Oke. Dibikin short gitu ya. Tapi apakah setuju warga-warga Bandung kalau Bandung tuh selalu punya cerita? Benar. Harusnya setuju sih. Iya, harusnya ya. Terlebih buat para perantau gitu Iya. Benar. yang menaruh kenangannya anjir di Bandung ini. Kamu tidak menaruh kenanganmu di tempat yang salah. Di. Meskipun semua orang punya tempatnya masing-masing ya. Tapi Bandung adalah tempat terbaik. Benar, terbaik. Romansa gimana romansa nih? Masuk ke segmen romansa nih. Romansa, ya itu tadi Bandung selalu punya tempat menaruh kenangan itu. Iya. Wah banyak kalau itu mah. Iya. Ya. Iya. Karena didukung oleh vibe-nya gitu, didukung oleh apa ya karakteristik orang-orangnya. Bandung tuh tempat dimana bisa menumbuhkan anjir, gue sudah kayak puitis banget. Orang-orangnya pada santun ya. Apa namanya, ramah. Aduh, kalau kita panggil dia Teteh, terus jawaban yang paling santun dia manggilnya Akang. Iya. Ini. Lembut tuh kan? Lembut, manggil A aja udah. Ih, keringat dingin kita. Sederhana tapi kena gitu. Ini right ya. Right. Tapi kena. Orang Bandung ya. Aduh. Kayak gue bingung, Tuhan tuh menciptakan ini keren. Bandung tuh ketika apa? Ketika sedang tersenyum. Apakah betul memang ketika sedang tersenyum? Kalau tertawa serem tuh kan. Gak mungkin. Gak mungkin kan? Ini kata-kata saja. Bandung diceritakan ketika Tuhan sedang pedi baik gitu ya? Iya, pedi baik. Iya, pedi baik. Iya benar. Memang benar itu istilah itu. Karena gak mungkin Tuhan nyiptain Bandung lagi tertawa gitu. Walaupun begitu memang Bandung tidak bisa dipungkiri sekarang sudah punya banyak kekurangan juga gitu. Apa tuh? Macet, Ini macet, terus sudah tidak sedingin dulu, panas sekarang. premanisme meningkat gak? Wah itu apalagi premanisme memang. Dengan banyaknya tempat-tempat yang sering dikunjungin oleh wisatawan atau kita produk Bandung sendiri gitu. Ya, Tapi bang nih, fun fact nih ya warga Bandung. Banyak orang luar yang datang ke Bandung tuh pasti dia pergi dulu ke Asia Afrika. Iya. Tapi orang Bandung asli jarang pergi ke sana. Benar bang? Jarang pergi ke sana. Iya, dia memang ngapain sih? Iya. Bukan karena kita bosen gitu ya. Karena terlalu rame. Iya, karena terlalu rame. Menurutku sih karena terlalu. Aku juga awal-awal doang.
yang mau main ke Asia Afrika gitu. Iya. Yang foto ke alun-alun Bandung. Sini-sini mah udah nggak pernah lagi. Ya rame gitu, terus padat banget. Apalagi Macet kalau juga di Jalan Asia Afrika ini malam-malam dikasih hujan. Ih, Ya, benar banget. Bandung banget tuh kan. Bandung banget. Banyak Asia Afrika. Taman-taman mulai dibangun banyak sekarang. Taman-taman. Ya, walaupun banyak juga yang sudah jelek ya. Iya, banyak juga yang sudah jelek. Banyak juga yang disalah gunakan. Banyak. Sudah dipakai. Ngentiau. Enggak juga. Enggak ke situ. Gitu. Ya, mabok-mabokan biasa. Iya. Siapa sih? Jadi buat orang-orang yang baru ke Bandung mungkin akan merasa risih dan merasa takut lah. Iya, mungkin Cuma kalau itu dihindarkan gitu, kayaknya Bandung bakal lebih seru gitu. Bandung bakal lebih seru ya. Oke, palingan cerita kita tentang Bandung di hari ini, di pagi ini. Ya, mungkin bisa menemani waktu kalian yang masih di depan, masih dari masih di kasur gitu. Terus yang ada di depan komputer gitu yang kerja. Atau ada yang lagi nyetir mobil, Iya, mungkin bisa. yang lagi terjebak macet di Jalan Soekarno-Hatta. Ya, meskipun nggak bisa dijebak lagi sama kita ya. Nggak bisa, Nggak bisa ya. Kalau terjebak macet, nggak bisa dijebak lagi sama kita. nggak bisa. Nggak bisa. Ya, untuk kalian yang mau melanjutkan aktivitasnya silakan lanjutkan. Ya, Semangat terus menjalani hari ini. ya. Semangat buat Jangan kalian lupa ya. jaga kesehatan. Ini. Ya. Jangan lupa juga untuk follow, subscribe akun sosial media kita. Akun IG kita di expose.bandung. Akun YouTube kita di Expose Bandung, Iya. TikTok juga Expose Bandung. Silakan di follow, komen, like, and share. Untuk kalian yang dari luar kota sedang jalan-jalan di Bandung, silahkan nikmati Bandung, kota kembang ini ya. Dan untuk yang mau mencari tahu soal Bandung, berita-berita terkini soal Bandung, boleh ikuti kami di website berita kami Expose Iya. Bandung. Iya, benar. Karena di situ Kita kami banyak- akan update berita-berita terkini. Kita banyak meninggalkan jejak di sana ya. Banyak. Ya, beritanya soal Banyak lah, politik, ekonomi, hukum, budaya, lingkungan. olahraga. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.